dengar ya. Maksud nabi di sini itu bukan nabi sebagai jabatan, tetapi sebagai tugas kenabian. Di situ nggak ditulis tugas sebagai, di situ ditulis nabi, Ucok. Nabi Ucok. Dengar dulu Bang Luga. Bang Ucok. Dengar dulu. Bang Luga. Itu adalah karunia, kan waktu pencurahan Roh Kudus itu ada bermacam-macam karunia di situ. Dengar. Di situ dibilang nabi, di situ nggak dibilang. Termasuk karunia kenabian. Di situ dibilang nabi, bukan karunia nabi. Aduh, si bapak ini gimana? Tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Maka itu berarti bapak sesat, bapak masuk neraka aja lah. Anda yang sesat, tidak ada nabi. Ditentukan langsung sama Bang Luga. Bang Zola masuk neraka aja lah. Dia nabi loh. Hati loh. Itu karunia kenabian, bukan jabatan. Orang menyebutnya nabi. Karunia kenabian dengan jabatan bedanya apa, Bang? Karena itu pencurahan Roh Kudus itu banyak karunia-karunia diberikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, termasuk karunia kenabian. Jadi karunia begini loh. Jabatan. Karunia kenabian begini loh, Bang. Karunia kenabian itu artinya nama pekerjaan. Tapi kalau nabi, orang yang menjalankan karunia nabi, namanya nabi. Karunia kenabian itu adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh nabi. Orang yang melakukan karunia kenabian namanya nabi. Sama seperti memberhentikan mobil di lampu merah. Nah, itu pekerjaan polisi. Orang yang melakukan pekerjaan itu namanya polisi. Gimana sih? Nabi itu ada sampai zaman. Nanti di kitab Wahyu dikatakan ada 2 nabi yang akan datang. Tuh, berlawanan lagi sama kau bilang nabi terakhir. Itu akhir zaman, ini belum akhir zaman. Iya, intinya nabi sampai hari ini masih ada. Tapi itu nabi palsu. Kok jadi nabi palsu? Kau nabi palsu, jaminan kau ngomong nabi akan palsu apa? Kau nabi-nabi palsu. Iya, kau ngomong iya. Sekarang ku tanya, apa jaminan kau kalau mengatakan itu nabi palsu? Kau tunjukkan mujizat. Bisakah kau tunjuk untuk menjamin omongan kau? Kasih mujizat Bang Luga, kasih mujizat Bang Luga. Cepat. Nah, saya bilang, kau kan mengatakan saya nabi palsu. Dia mujizatnya apa? Mujizat kau juga kagak ada, Ucok. Kecuali mujizat kau bangkitin orang mati masih bisa lah. Dengar juga. Gorengan. Waktu Musa membuat mujizat, orang-orang Mesir juga buat mujizat, padahal bukan. Bukannya kau yang bikin mujizat, apa mujizat kau untuk membantah aku sebagai nabi palsu? Jangan cuma modal congor. Loh. Apa mujizat kau untuk menjamin omongan kau? Orang-orang Mesir pun bisa buat mujizat, tapi bukan nabi. Kau yang kutanya, Ucok, bukan kutanya orang Mesir. Kau apa? Kau kan mengatakan saya nabi palsu. Jaminan untuk memegang omongan kau, apa mujizat yang harus kau bawa ke saya supaya ada yang menjamin omongan kau, biar omongan kau nggak ngawur. Nabi itu, dengar juga, nabi itu biasanya itu ada apa itu? Dinubuatkan. Jadi setiap nabi itu dinubuatkan. Tidak pernah muncul nabi tanpa nubuat. Itulah Yoel 2 ayat 28. Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak muda. Ingat loh, anak-anak muda loh, saya kan masih muda. Mereka akan bernubuat. Bernubuat itu pekerjaan masih nabi. Muda dia. Salah. Emang gua orang ganteng. Aduh. Salah. Musa muda. Umur 25 nuga kan. Umur 25. Tanpa nabi pun bisa bernubuat, Pak. Anda salah. Tafsiran Anda salah. Oke, sekarang aku tanya, apa mujizat yang menjamin omongan kau benar? Apa mujizatnya? Pegangannya apa? Mujizat kau apa? Atau mujizat ke gereja kau deh, biar lebih kuat. Apa mujizat gereja kau sehingga kau berani mengatakan saya nabi palsu? Saya kan lagi adu-adu mujizat nih. Sekalian aja pendeta kau suruh kesini deh, biar ku banting-banting. Makanya kau jangan sembarang ngomong. Pendeta kau sini, Eporus kau banting-banting sini. Kecuali Eporus kau bisa bangkitin orang mati 2 orang, nah baru kau boleh ngomong, baru nanti ku hadapin. Bang Luga bisa nggak? Bangkitin orang mati, Bang Luga bisa nggak? Ya, Yesus kan sudah bilang kepada murid-muridnya, Matius 10 ayat 18, bangkitkanlah orang mati. Itu pendeta saya bangkitin orang mati, ntar saya mau coba. Bangkitkan nenekku dulu, Bang. Bangkitkan nenekku, Bang, tolong, Bang. Gua gak suka sama lu karena lu bandel, makanya gua mau udang. Terus gua mau udang. Nggak, jadi gini, Bang. Gua kadang-kadang kalau orang ngomong Bang Luga, tolong beri izin kepada teman-teman Kristen sekte lain untuk membela diri. Kalau kan Abang katakan bahwa mereka akan celaka kalau tidak mengimani Anda sebagai nabi. Ya, beri ruang kepada mereka untuk membela diri bahwa Anda bukan nabi, bahwa Anda bukan nabi mereka.
itu hak mereka untuk membantah gitu loh. Jadi Pak Jody, bagaimana tanggapan tentang kenabian Bang Luga? Silakan Pak Jody. Nanti baru kita ke Bang Zola. Silakan. Baik, kalau menurut saya sih berbeda ya konteks Nabi di dalam Perjanjian Lama dan konteks Nabi di dalam Perjanjian Baru. Sepengetahuan saya loh ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu Nabi itu memang kepentingannya itu untuk apa ya, memelihara kelangsungan bangsa Israel. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru kepentingannya itu untuk penyebaran tentang apa ya, tentang kedatangan kerajaan Allah. Jadi konteksnya berbeda. Nah, lalu kalau tentang konteks Luga ini tentang Nabi ya, itu saya belum melihat. Saya belum melihat bahwa Luga ini bernubuat. Nah, jadi walaupun dua-duanya itu konteksnya berbeda, yang satu untuk memelihara kepentingan bangsa Israel, yang satu untuk kepentingan tersebarnya kekristenan atau kerajaan Tuhan ya istilahnya begitu. Tapi dua-duanya itu memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawabnya pekerjaannya itu bernubuat. Nah, bernubuat itu kalau memang dia memang seorang nabi itu bukan mujizat loh ya, kalau nabi itu, atau propetas ya, propetas itu bahasa Latinnya loh ya. Nah, itu nubuatan itu adalah menyatakan kehendak Tuhan di masa depan. Nah, itu jadi nabi itu bukan karena dia ngusir setan, bukan karena mujizat, bukan, tapi propetas konteksnya. Jadi dia bernubuat untuk kejadian di masa depan. Nah, kalau memang nubuatannya itu benar atau tepat ya berarti benar. Si Luga ini memang nabi yang asli, yang memang dipilih dipilih Tuhan ya untuk menggenapi rencananya. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu nubuatannya itu mengenai apa, konteksnya apa, dan apakah itu nubuatannya tepat atau tidak ada yang tahu. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Oke, ya, kita makasih. tanya, terima kasih Pak Jody. Tanggapan Pak Jody tentang kenabian bukan masalah mukjizat atau mengusir setan, tetapi tentang menubuatkan. Nah, Bang Luga, Ya, seberapa banyak nubuatannya tergenapi? Oke, kan gini, sebelum saya berdebat di dunia muslim ya sekitar tahun 2000-an, saya itu sudah mendapat mimpi-mimpi penglihatan akan terjadi seperti ini. Itu belum saya kenal Moko Ginta itu. Artinya saya masih di jalanan, saya masih ngamen lagu-lagu rohani, saya masih nginjil-nginjil. Jadi saya udah dapat mimpi penglihatan. Tuhan sudah ngomong sama saya. Waktu itu tahun 2002 kalau nggak salah, Tuhan mengatakan kepada saya dalam satu mimpi. Tiba-tiba saya dinaungi oleh awan kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba saya nangis penuh dengan sukacita. Tiba-tiba ada suara berbicara, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Artinya Tuhan mengatakan saya bahwa saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jadi artinya bukan cuma kepada skup kabupaten, bukan cuma skup nasional, tapi skup internasional. Itu sebelum saya kenal Moko Ginta. Artinya saya masih cupu lah gitu loh. Saya juga nggak tahu saya mau akan jadi apa. Yang saya tahu saya cuma nginjilin. Yang saya injilin juga teman-teman SMP saya ya kan. Masih ngantar-ngantar buku. Lalu Tuhan juga berkata kepada saya bahwa kekayaan emas Papua itu akan dipakai mendanai penginjilan internasional untuk nanti penuaian terbesar di akhir zaman. Jadi nanti umat muslim ini akan menyembah Yesus dengan pendanaan yang terbesar sebagai yaitu emas Papua. Jangan halu lah, jangan halu itu. Dengar dulu, ini kan nubuatan. Ini kan saya katakan nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Masalah nanti benar apa enggaknya nanti kita buktikan kan gitu. Sekarang loh di luar negeri mualaf banyak sekarang. Terus lalu nubuatan saya pernah waktu itu saya ada tim anti pemurtatan membawa tanaman kepada saya. Tiba-tiba datang tim fakta, forum anti pemurtatan membawa tanaman kepada saya. Lalu saya beginiin. Saya tiup mati tanamannya. Dalam hati gua itu saya belum debat itu. Gua bilang, Tuhan ini ngeri banget ya.
Ini tim anti pemurtadan yang saya gini. Bentar dulu, Bang, bau, mulutmu bau. Ketawa berjamaah boleh. Iya nggak apa-apa, bebas ketawa. Ya, gini. Kan begini kan, Umi waktu itu saya belum debat loh Umi. Itu masih saya kelas umur 19 tahun, bayangin lo masih wah masih keren banget lah. Bau mungkin nggak gosok gigi, terus enggak. mati lah, jangankan pohon orang bukan begini. Lalu sebelum itu juga ini sebelum debat nih, sebelum saya kenal Moko Ginta, sebelum saya tahu lah debat, orang saya yang saya tahu cuma baca-baca buku di Gramedia, terus saya kasih buku ke teman-teman SMP saya pernah ditolak lagi. Oh ngapain lo, agama gue udah ada, kata gue. Aduh saya sakit hati gitu kan. Terus gitu, jadi lalu saya juga bermimpi. Di dalam mimpi itu tiba-tiba ada suara berseru mengatakan raja segala raja datang. Tiba-tiba Tuhan Yesus turun dari langit, datang ke depan saya, nafasnya ditiupkan ke mulut saya. Pada waktu dia meniupkan nafas ke mulut saya, tiba-tiba saya tuh kayak singa gitu, berkuasa sekali. Datang beruang yang besar, itu beruang saya kejok, saya pukulin, kabur tuh beruangnya, gara-gara nafas yang Tuhan kasih itu. Nah, artinya ikan, ya ketawanya nanti aja, ketahuan banget sih, lu takut amat sih, tenang aja dulu. Nah ini kan nubuatan, bukan, artinya kan ini adalah luga. Ya, mimpi, ya. Bilangan 12 ayat 6 mengatakan, apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi dan penglihatan. Ini yang Kristen pada nggak nonton apa gimana sih ini yang Kristen ini, aduh. Wah parah. Gini. Berarti nabi, berarti Yesus apa? Berarti Bang Luga ini benar-benar nabi bagi Kristen dong kalau gitu. Emang nabi kan Zola ada lagi Gurunda, Zola ada lagi. Kalau mau ngebantah gua, kalau misalnya Katolik atau Protestan atau gereja manapun mau bantah gua, tunjukin mujizat lu, jangan lu congorong lu panjang-panjangin. Kalau gua emosi lu banting lagi. Betul, lu tunjukin. Jangan lu congor yang lu tunjukin. Iya, lah diam dulu, ini Zola udah masuk lagi ternyata, bukan kabur. Dengar. Anda nggak boleh minta kita nunjukin mujizat karena saya bukan nabi, saya hamba Tuhan. Ya udah, kalau lu bukan hamba Tuhan, lu jangan ngomong, lu kan manusia biasa, lu manusia awam. Gua ini hamba Tuhan. Lu bukan hamba Tuhan, ngaco lu. Lu orang awam. Gua dukung lu Lu masa siapa? Kalau lu gembala, berarti lu gembala upahan berarti. Gembala nggak mau diatur. Gua dukung Luga tebunan dari Yesus. Anda nggak boleh minta saya nunjukkan mujizat. Saya bukan nabi. Begini, gue bilang sama lo ya, Bapak kan sebagai gembala. Gini. Kalau Anda nabi, lihat lu. Kalau Anda nabi, coba terawang apa yang akan terjadi pada saya. Kalau nabi itu bisa melihat masa depan orang. Coba. Nabi itu yang perintahin Tuhan, bukan lu. Kalau gue ngikutin lu, berarti gue hambanya lu. Berak sekebun. Anda salah. Raja-raja pada nabi-nabi, mereka bertanya kepada nabi apa yang terjadi. Iya, gua terawang sama lo sekarang ya. Lo menolak nabi Tuhan, lo akan dicampakkan ke dalam lautan api lo. Sorry, bro. Oke. Richard minta lu gak tolong diterawang Richard. Lo juga sama lo, bahkan lo paling dalam nanti. Lo masuk dalam pembantaian. Lo dalam kategori paling dalam, lo gue geret lebih dalam lagi. Saya lu gak bareng lo sama gue ya. Tuh ini juga gue bilang ke Kristen ya. Berhenti. Ini Luga ini yang benci Luga langsung masuk neraka, bener nggak lah? Anda tuh cakep. Lanjut. Gini ya. Ada nubuatan tentang Anda. Ingat, tidak ada nubuatan di Alkitab tentang kehadiran Anda sebagai nabi. Oke, saya tanya lah dulu Jola nih. Pasti dia nggak nih ya. Si Jola nih ya, Pak Jola saya tanya. Kalau dia bisa jawab pertanyaan saya, dia hebat. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan, dia hebat. Saya tanya, Anda dari denominasi mana? Pasti nggak bisa jawab. Protestan. Gereja apa? Enggak perlu, Anda perlu tahu. Nah, kan nggak sanggup dia ngejawab, ngasih tahu identitasnya, dia aja nggak mampu dia. Wah, tepat sekali ini, bener ini emang. Lu nanyanya itu pribadi saya, itu makanya lu buat diri lu aja lu nggak sanggup, untuk ngangkat diri lu aja lu nggak bisa. Ya lu nanyanya terus-terusan, nggak pakai berhenti. Nggak, gua tanya nama gereja lu apa? Gua nama gereja gua Franciscus Aperius gua. Nah, nggak sanggup. Nah, kalau dia masih mending, tapi dia karena dia masih punya kesalahan melawan hamba-hamba Tuhan, tetap dia masuk dalam ruang pembantaian.
Iya, lu gua aja kalian lu. Gua kasih lepas lu pokoknya dah. Lepas malah lo peang. Sudah kurang Stres apaan? Viewer gua aja kemarin baru masuk TV One, ngaco lo. Mungkin masa lalu Anda sulit, masa lalu aja parah sehingga bukan lo lah yang disebut itu antikristus, menolak mujizat dan menghujat Roh Kudus. Dengerin ya. Tobat. Gua anti luga bukan anti Kristus gua. Dengerin ya. Di dalam muncul dinubuatkan. Apa nubuatan tentang kehadiran Anda sebagai nabi? Coba. Saya sering mengusir setan, kami sering mendapat penglihatan. Gua pernah berdoa 7 malaikat hadir di kamar gua. Lo pernah nggak? Benar. Pernah nggak? Congoran lo pernah nggak? Juga. Oke. Makanya lo bertobat. Cok. Boleh jawab? Oke. Boleh coba apa? Jawab. Semua itu pernah saya alami, tapi nggak pernah saya mengaku nabi. Terus? Semua. Berarti lu pernah memang lu alamin betul, tapi lu kurang pengajaran. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Lu pernah nggak mengikuti pengajaran internasional? Gua ya, dengerin. Pengetahuan Anda. Lu sekarang gini, buktinya lu aja masih berada di sinode Protestan. Lu kalau nggak salah mungkin lu di GPIB paling, kalau nggak AKBP. Setelah lu lah. Makanya gua tanya, gereja lu di mana? Anda nabi, katanya nabi bisa melihat dong. Loh, saya ini memakai kenabian saya untuk hal-hal yang penting. Kalau untuk bertanya lo nggak perlu pakai kenabian. Lo nggak bisa. Intinya begini, dia ini punya karunia kenabian, tapi bukan nabi. Jangan ditunjukin lain, nubuatnya dan mujizatnya lain supaya penasaran. Jangan ditunjukin. Makanya gini ya, Tuhan bilang gue itu dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul ya. Nah, sekarang lu tuh gembala. Seorang gembala ini sebenarnya masih perlu diajarin sama rasul sama nabi supaya gembala ini ngerti. Tapi ini orang gembala sombong nih. Memang dia mungkin pernah dipakai Tuhan, mungkin Tuhan pernah kasih penglihatan. Tetapi itu nggak cukup. Itu harus harus dipupuk terus. Jangan karena lu udah pernah dapat penglihatan terus tiba-tiba lu merasa diri lu hebat. Lu harus rendah hati. Harus lu juga bekerja sama dengan nabi-nabi Tuhan. Nah, buktinya di sini aja lu menolak gua, padahal gua sendiri pun dipakai Tuhan. Kalau lu memang dari Tuhan, lu gak akan melawan gua. Lu yang sesat. Saya tidak menolak Anda sebagai karunia kenabian, tapi kalau Anda mengaku jabatan sebagai nabi, itu tidak ada dalam Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menubuatkan tentang kehadiran Anda sebagai nabi. Karena dengerin begini ya. Udah terus terang aja berapa gaji lu sebagai nabi udah. Biar gua patungan di sini nih kalau kena togel nih. Begini ya. Si Jola ini adalah pendeta-pendeta yang kurang pergaulan. Saya ini bergaul di WPA, World Prayer Assembly, itu dihadiri 120 negara acaranya di SICC. Gua salah satu panitianya. Gua juga menghadiri. Gua harus bilang wow gitu. Terus lu harus belajar, lu jangan cuma nongkrong di gereja lu harus bergaul dengan gereja-gereja lain supaya pengetahuan lu bertambah. Lu ini kan nggak mau belajar. Mereka bergaul sama buktikan aja Richard Zola versus Luga ini mana yang dibela Yesus nih sekarang. Buktikan. Nah, kalau gua kan sudah membuktikan, gua melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, sekarang si Richard apa tanda-tanda mujizat yang dilakukan? Richard Zola, buktikan apa lu? Apa mujizat yang udah lo lakukan? Iya, gue belum pernah buat mujizat ya. Ya udah, kalau lo belum pernah ngapain lo ngomong mulu dari tadi? Kita di sini ngomong yang punya mujizat doang. Aja gue belum pernah ngeliat mujizat lu. Gue aja belum pernah mujizat lu. Gua udah sekarang gue udah bilang, gua udah nggak masalah pembuktian itu nanti. Sekarang pengakuan dulu. Lo pernah bikin mujizat apa yang udah lo lakukan? Pernah, gue nggak pernah. Ah udah, kalau lo nggak pernah lo diam, udah diam. Sekarang si Jola, mujizat apa? Gue tanya gantian sekarang. Ya gantian. Nggak usah lo nanya, nggak usah lo nanya. Kalau lo nggak punya mujizat, lo nggak usah nanya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak, di sini yang boleh ngomong hanya yang mengaku pernah bikin mujizat. Coba si Jola apa mujizatnya? Luga. Oke, Luga. Adil lu mau nanya doang, lu ditanya nggak mau lu. Luga, saya tidak pernah melakukan mujizat. Tapi saya melakukan mujizat melalui saya. Oke? Apa? Saya tidak pernah melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat itu hanya Tuhan Yesus melalui saya. Apa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus melalui lu? Kesembuhan pernah saya alami sendiri. Terus selain kesembuhan apa? Oke, itu tidak saya dapatkan. Jadi saya tidak menjual. Begini ya. Pak Zola begini. Saya sering menciptakan mujizat. Iya, saya tahu. Gini ya, Zola ngomong dulu begini. Kamu
katakanlah memang kamu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Itu juga aku mungkin belum tentu membenarkan atau belum tentu bisa menyangkal. Tetapi begini, kita dipakai Tuhan menyembuhkan bukan berarti kita tidak perlu belajar. Ya, saya juga dulu waktu SMP pernah juga menyembuhkan orang. Tapi bukan karena gara-gara saya menyembuhkan orang, terus saya tidak mau belajar. Saya belajar terus. Saya mengikuti seminar Empower 21. Itu dihadiri oleh 12.000 orang di Sentul di SICC. Saya belajar dengerin dulu. Izin dikit dapat kabar nih Pak Hadi mau mampir kemari, boleh nggak buat ngelawan Bang Luga katanya? Boleh ya. Oke. Nah, jadi kita itu harus juga banyak belajar kepada orang yang misalnya udah membangkitkan 20 orang mati. Kalau mau ngelawan saya belajar. Tanya dulu dia udah buat mujizat apa dia, tanya dulu dia. Kalau enggak. Iya, makanya kalau misalnya kamu cuma baru menyembuhkan orang, itu juga orang-orang yang menyembuhkan orang banyak. Coba cari yang lebih spektakuler. Apa tuh? Ya misalnya kamu terkenal kayak kan enggak, ini juga saya juga enggak terkenal. Oke, Luga gini. Coba. Kenabian itu tidak dicari, tidak dipelajari, Luga. Begini, itu adalah pilihan dari Allah, dipilih, ditetapkan tanpa dibelajar. Seseorang kalau memang dipilih tidak perlu dibelajar. Oke. Kalau Anda belajar berarti kenabian Anda adalah kenabian yang dibuat sendiri. Menjadi nabi bukan belajar, tetapi mempelajari cara-cara kerja Tuhan itu perlu. Lu kayak buat YouTube ada tutorialnya apa? Loh, sekarang makanya Tuhan kasih itu, misalnya kan ada seminar-seminar itu, kita kan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang udah jemaatnya 30.000, kita belajar kepada pendeta-pendeta yang udah memang jemaatnya internasional, kita belajar seperti apa konsep kenabian itu. Jadi Bapak jangan cuma terkungkung di gereja. Jemaat Bapak ada berapa? Coba jemaat Bapak ada berapa? Juga, saya juga ikut. Enggak, saya tanya, jawab aja, jemaat Bapak ada berapa? Untuk apa? Iya, jumlah jemaat, katanya kan Bapak tadi ngaku pendeta. Sekarang saya tanya jumlah jemaatnya berapa? Untuk apa jumlahnya? Malu nih orang ini. Supaya tahu jemaatnya ada berapa, transferannya berapa gitu lebih tepat. Enggak, maksudnya begini, kalau kita tahu misalnya jemaatnya cuma 5 biji, berarti Bapak ini pendeta kapasitas desa. Kalau jemaatnya misalnya 15.000, kapasitas adalah misalnya kota. Bisa begini, adalah. Luga sembarangan aja di dalam Alkitab, dengerin ya. Di dalam Alkitab itu ada namanya pemimpin 100, pemimpin 1000. Siapa namanya, gerejanya apa, denominasinya apa gitu. Kalau mau debat silakan. Baik, saya tidak perlu menyampaikan namanya. Cukup Tuhan yang tahu dengan saya berapa. Udahlah Jola, udah diamlah. Kelamaan lu. Tapi kalau Anda mengaku nabi, saya tidak setuju. Ya udah lalu tidur aja. Yang nggak ngaku kekristenan, yang nggak ngaku Luga nabi kekristenan sesat, neraka langsung. Bener nggak, Lai? Ya betul, neraka. Cakep. Lanjut. Oh, berarti Pak Jola masuk neraka dong, Bang Kores? Pasti. Wah, Richard juga masuk neraka tuh. Masuklah. Kan gini, kan ada ayatnya, barang siapa masuk lu, gua ajak masuk lu, nggak gua kasih. Nggak bisa, lu aja sama keluarga lu. Enggak, ya udah, tar dulu. Kalau Richard sama Zola udah, kita ke Adi silakan.